Harakers, welcome back. Masih di Pillow Talks bersama Rani Sutari. Pastinya setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam kita membahas all things yang kayaknya membuat kamu tuh penasaran. Hal-hal yang biasanya setiap hari kita take for granted maybe, dan lo pengen nanya tapi bingung ke siapa. Makanya Rani selalu menghadirkan expert-expert ya kan, untuk lo juga bisa sambil dengerin curhatannya pada malam hari ini. Dan pastinya malam hari ini aku ada di Hotel The Westin Jakarta, sedang dikasih pinjam nih kamarnya yang luar biasa sekali. Luar biasa. Ini adalah The Westin Suite. Dan pada malam hari ini aku kedatangan seorang yang bener-bener interesting banget dari awal ngelihat profilnya di Instagram. Bapak Gobin Fasdev, apa kabar? Kabar bahagia. Kabar bahagia ya. Bapak Gobin ini adalah seorang book author, Happiness Insight, hard worker juga, salah satu instruktur juga di Buteyko Indonesia. Ini adalah breathing instructor, tapi juga trauma healing instructor. Yes. Wih, panjang ya kayaknya nih profilnya Bapak Gobin. Tapi kayaknya sebenarnya ini hal yang hard rockers tuh perlu tahu, Yes. Pak Gobin. Karena hard rockers mungkin tanpa disadari gitu ya. Sehari-harinya mungkin penuh tekanan, penuh stres dan lain-lain. Akhirnya tuh suka lupa sama hal yang kita lakukan subconsciously setiap hari, yaitu bernafas. Bernafas kan kita nggak sadar, Pak. Autopilot. Betul banget. Tapi sebelum Take it for granted. iya, kita take it for granted. Karena Yes. kita bernafas, kita punya hidung, ada udara sehari-hari. Wah, udahlah ya, kita hidup dengan nyaman. Padahal belum tentu breathing kita, bernafas kita sudah menggunakan cara yang benar. But before we go into that, ini aku menemukan sebuah fakta yang lagi-lagi blow my mind gitu ya. Padahal udah banyak diomongin sama semua orang. Pak Gobin itu nyeker kemana-mana. Boleh diceritain Pak Gobin udah berapa lama nyeker dan manfaatnya apa? Kenapa Pak Gobin begini? Okay, thanks for having me. Iya, sudah hampir 11 tahun nyeker. 11 tahun. Yes, 11 tahun ini nyeker. Dan alasan pertamanya adalah saya ingin membantu atau meng-support satu gerakan di Bali namanya Soulman, yang dimana mereka itu orang-orang yang ingin membantu orang anak-anak terlantar. Sebagai solidaritasnya mereka melepaskan sandal dan sepatu atau alas kakinya seperti anak-anak terlantar itu. Oh, wow. Tapi selain itu juga kita tahu bahwa ada keuntungan-keuntungan dari nyeker itu sendiri, bahwa yang sekarang lagi ngetop namanya earthing atau grounding itu sendiri, bahwa kita di bumi ini terlalu banyak sudah mendapatkan ion positif dari matahari, tapi kita nggak dapatkan elektron negatif. Ketidakseimbangan magnetik di dalam tubuh kita itu menyebabkan berbagai masalah penyakit seperti dikatakan stroke itu terjadi lebih banyak di lantai 2 daripada lantai 1. Jadi semakin tinggi kita tinggal, semakin nggak sehat. Kita lagi di lantai 66 ini. Apartemen saya juga tinggi loh Pak. Aduh, saya langsung ngerasa nggak grounding. Tapi jangan khawatir bahwa grounding itu nggak harus 24 jam seperti saya nyeker begini, tapi paling tidak 30 menit dalam satu hari, hubungkan diri kita dengan batu, pasir, tanah, rumput. Keempat media ini mengeluarkan elektron negatif. Dan itu akan membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak, kemudian inflamasi kita berkurang, detak jantung kita lebih stabil, tekanan lebih stabil, dan kalau punya luka itu juga cepat sembuh, imunitas meningkat, dan begitu banyak hal yang kita bisa lakukan dengan sebenarnya hanya melepaskan sandal dan sepatu yang ada. Dan cuma perlu minimum 30 menit per hari. Yang penting kena tanah atau rumput atau pasir dan batu. Betul. Wow, makanya aku sering ke Bali, Harakers, karena aku suka di sana banyak pasir. Cari-cari alasan. Tapi ya Pak, namanya ke Bali, kan aku tahu nih Bapak Gobin juga tinggalnya di Bali gitu. Memang menurut aku punya sensasi yang berbeda. Ketika sampai Bali tuh kayak mainnya ke switch, kayak pengen healing gitu. Betul nah, banget. Sebenarnya aku juga pengen tanya, ini kan kita tadi sempat sedikit ngobrol off air gitu. Ternyata yang namanya healing itu juga bisa kita lakukan sendiri, menggunakan badan kita sendiri. Kita udah punya toolnya. Kalau kata Pak Gobin, kita punya toolnya, Rani. Tapi kita mungkin lupa dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Salah satunya adalah breathing, bernafas. Betul. Can you explain it, Pak? Iya, ini adalah sesuatu pola yang sering kali bernafas itu paling di underrated gitu ya. Betul. Bahwa selama ini kalau kita pergi ke dokter gitu ya, selalu yang ditanya
sakit apa, kemudian setelah itu dikasih resep ya vitamin atau obat gitu, dan kemudian mulai ditanya makannya bagaimana. Oh makannya banyak gorengan, oh mulai stop ya gorengan. Oke, pola makan dirubah nih untuk sehat, betul ya. Kemudian yang kedua adalah ditanya apakah pola gerak atau olahraga nggak pernah. Oke, mulai sekarang olahraga ya, bagus. Kemudian ditanya lagi, bisa tidur nggak bisa. Kenapa? Stres. Ya jangan stres. Cuma dibilang jangan stres, tapi gimana caranya nggak stres? Tapi stresor kita tuh banyak Pak sebagai orang ibu kota. I know, but bener kan bahwa pola makan dirubah, betul. Pola gerak, olahraga, pola tidur, pola pikir. Tapi satu-satunya pola yang nggak banyak di otak-atik adalah pola nafas. Padahal makan itu cuma 3 kali. Olahraga sejam sehari udah bagus tuh. Tidur 8 jam. Tidur kalau tidur kita nggak berpikir, berarti ada jedanya semua. Satu-satunya pola yang kita lakukan tanpa berjeda adalah pola nafas. Tapi kita nggak berpikir untuk ngerubahnya. Padahal nafas kita itu terhubung dengan satu sistem syaraf yang ada di dalam diri kita, yang dimana itu mengendalikan kita antara stres dan tidak. Kemudian nafas itu mengendalikan detak jantung kita mau cepat atau lambat. Kemudian suhu tubuh kita, hormon kita, dan begitu banyak sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah, ketika kita salah nafas, itu kalau kita salah makan kan kita salah 3 kali sehari nih. Kalau kita salah olahraga salah 1 jam sehari. Kalau kita salah tidur ya mungkin 2-3 jam salah. Tapi kalau kita salah nafas artinya kita salah 24 jam sehari. 25.000 kali kita salah begitu. Jadi ketika salah nafas itu fatal sekali, sebenarnya salah hidup kita. Iya, karena sepanjang hidup kita dari kita oe-oe buka mata dia lahir sampai kita meninggal, itu kita bernafas. Satu-satunya, ya kan? My God. Tapi kan nggak banyak yang berbicara tentang nafas. Berbicara tentang diet lah, olahraga lah, dan sebagainya. Nafas kenapa kok jadi anak tiri? So how important is breathing, dan gimana caranya kita tahu Pak Gobin kalau kita selama ini ternyata melakukan cara bernafas yang salah. Harus kita ubah berarti. Betul sekali. Polanya. Nah, gimana tahu ya Pak? Iya. Jadi kalau saya ketemu siapapun orang di sekitar saya, yang pertama saya perhatikan adalah dia nafas pakai hidung apa mulut. Itu satu. Nah mungkin, loh Pak, memang ada orang yang nggak bernafas pakai hidung. Penelitian mengatakan 25-50% orang modern sekarang itu bernafas menggunakan mulut dari skala yang biasa sampai akut. Bahkan ketika tidur itu sampai 70%. Artinya bahwa ini sesuatu epidemi yang luar biasa. Kemudian dia bernafas dengan dada atau dengan diafragma. Itu juga adalah sekarang masalah. Kenapa? Ketika kita stres, kita cenderung untuk nafas dengan dada. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafas per menitnya berapa harusnya. Nah, kalau saya lihat di sekitaran kita itu begitu banyak yang over breathing atau disebut hyperventilation yang tanpa kita sadari. Iya. Dan mungkin ini terjadinya terlebih ketika kita lagi stres mungkin, karena kita hyperventilating, menghisap atau menghirup udara lebih cepat dan tanpa disadari. Jangan-jangan mungkin gini ya Pak, bernafasnya bukan cuma dari mulut, tapi dari hidung dan mulut. Mungkin nggak? Jadi dua-duanya bekerja padahal sebenarnya tidak efektif. Yes, sangat nggak efektif. Kalau kita bernafas dengan mulut otomatis lebih banyak. Dan emang salah satu faktor utama orang hyperventilation adalah mouth breathing. Yang kedua adalah stres. Karena ketika stres otomatis kan tubuh kita itu detak jantungnya lebih cepat, bronkus lebih lebar, pola mata kita lebih lebar. Dan pada saat itu nafas kita akan menjadi lebih cepat. Karena tubuhnya akan membuat adrenalin dan kemudian glikogen dirubah jadi glukosa, sehingga pada saat itu harusnya kita dalam kondisi apa yang disebut mode fight or flight. Jadi stres itu, ingat ya Rani, bahwa stres itu bukan di kepala, stres itu di sistem syaraf kita. Sistem syaraf ya. Ini kalau Harokers mungkin pengen tahu lebih banyak, mungkin bisa di Google nervous system. Ini autonomic nerve system. Autonomic nerve system ini sebenarnya yang benar-benar inti jati diri kita yang membuat kita berjalan bekerja adalah si nervous system ini ya Pak ya. Betul. Dan sangat dipengaruhi dengan pola kita bernafas. Yes. Nah, ketika harusnya kita harus lebih banyak di parasimpatik atau di mana modenya itu rest and digest harusnya. Tapi menurut banyak yang saya baca adalah sebagian besar orang modern, apalagi di kota-kota besar, itu mereka lebih banyak stresnya atau simpatiknya ini. Nah, ini dipicu karena apa? Ya karena ada satu kata-kata yang selalu diartikan kecil. Kata-kata itu adalah we are what we eat.
kita adalah apa yang kita makan. Tapi yang kita makan itu sebenarnya, kan selama ini kita berpikir lewat mulut. Mulut Betul. hanya cuma 3 kali. Yang lebih banyak ya berita, dari gosip-gosip yang kita dengar. I see. Atau ada, bayangkan ya, kita itu pagi-pagi udah nontonnya yang berita kriminal. Ntar agak siang sedikit, Scrolling. artis. Gitu. Artis begini, artis begitu. Terus ada koruptor, malam hantu-hantuan. Ini kan terus buka ada penculikan anak, perampokan, pemerkosaan. Ingat ya, kita itu bukan hanya kalau makanan itu kita lihat, kita nggak bisa jadi kenyang. Tapi itu nggak berkonsumsi makanan, berarti kita makan digest. Betul. Tapi berita itu tanpa harus kita lakukan sesuatu, dia langsung masuk ke dalam tubuh kita. Oh, automatically digested. Apa yang kita lihat dan dengar masuk secara langsung ke nerve system tadi. Oh, wow. Oke, otomatis kan ketika kita lihat pemerkosaan, walaupun kita tahu, tapi langsung ada suatu bagian tubuh kita yang jadi lebih tegang. Lebih takut, tegang, hati-hati. Hari ini kita itu juara dalam ilmu untuk membuat tubuh kita tegang. Iya kan? Setuju, tapi kita nggak punya teknik untuk melepaskan ketegangan itu. Ketika itu. saya tanya teman saya gitu, dia bilang, ya Bin, kalau stres-stres gampang nonton. Oh ya, tapi nontonnya Susana Bangkit dalam Kubur. Jadi kan salah dong. Ya, lucu banget kita menghilangkan stres dengan bikin stres baru gitu loh. Itu masalahnya sekarang. Kita nggak punya tools untuk bagaimana melepaskan si stres itu. Ya kan? Paling ya lari-lari, ngomongnya healing tapi ngabisin duit ya. Terus otomatis ya pulang-pulang tambah stres lagi. Karena gitu. kebanyakan spending akhirnya hilang, bukan healing Pak. Hilang duitnya Pak. Oke. Jadi si breathing ini adalah sebenarnya bisa menjadi salah satu teknik untuk merilis stres tadi. Yes, paling tidak mengurangi stres. Jadi begini, ketika kita stres kan detak jantung cepat, otak kita kan cepat ya. Betul. Lah kita nggak bisa ngomong sama otak, hai otak tenang dong, nggak mungkin, tidak mungkin, ya kan? Lah otak terhubung dengan jantung kita juga nggak bisa bilang, hai jantung tenang dong, nggak mungkin. Nah, jantung terhubung dengan nafas. Nah, untungnya nafas ini bisa berjalan sendiri, tapi kita bisa juga melakukan intervensi. Melatih. Ya, atau kita intervensi, kita lambatkan contohnya. Jadi detak cepat, nafas juga cepat. Nah, kita nggak bisa intervensi otak, kita nggak bisa mengintervensi jantung, maka yang bisa kita intervensi adalah nafas kita. Ketika kita nafasnya jadi pelan, maka detak jantung kita menjadi lebih lambat. Otak kita juga akan menjadi lebih relax. Slow ya. Ya, maka itu nggak ada satu orang pun di dunia yang bisa marah-marah dengan nafas lambat. Itu tidak mungkin. Maka daripada kita bilang sama anak kita, nak, sabar nak, nanti dimarahin nanti kamu kalau marah nanti Tuhannya marah, nanti dihukum lah, ada neraka lah, ada ini disuntik dokter di polisi. Daripada gitu, kita perlu untuk pelankan nafas, tarik nafas 4 hitungan, tahan, lepaskan 6 hitungan. Nah, hal-hal seperti itu adalah real, nyata. Kata-kata sabar itu sesuatu yang tidak nyata. Iya. Ya kan? Benar. Itu yang dilakukan. Maka itu ada satu kata-kata, when you own your breath, nobody can steal your peace. Ketika kita bisa menguasai nafas kita, maka tidak ada satu orang pun di dunia yang mampu mencuri kedamaian di dalam diri kita. Ternyata meaningnya deep banget ya. Jadi dengan kita mengintervensi nafas tadi, sebenarnya slowing our heart rate, bikin cara kita berpikir lebih jelas, lebih clear, karena kita bisa think slowly gitu ya. Dan juga pastinya ya bikin kita lebih kalem. Lebih sehat juga. Nah, ini aku juga interested nih. Tadi memang Pak Gobin bilang dengan mengatur nafas kita, mengintervensi nafas kita, melatihnya biar lebih slower, memang bagus untuk tadi kesehatan mental, mengatur emosional, mungkin ada healing di sana. Tapi sebenarnya yang aku pikirkan juga, apakah dengan mengatur nafas kita tadi itu benar-benar ngefek juga secara fisik? Kalau tadi kan secara emosional ya Pak ya, tapi secara fisik ngefek juga Pak? Sangat ngefek banget. Nah, ini yang menarik bahwa sebagian besar orang berpikir begini. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita itu 65% atomnya adalah O, oksigen. Oksigen, betul. Oksigen itu atomnya itu paling banyak adalah O. Tapi di sisi lain kita itu paling tidak tahan dengan nafas. Kalau kita nggak makan dalam arti 3 hari, 4 hari, rekor dunia 382 hari orang nggak makan. Wow. Ya, dan masih bisa hidup. No solid food and no drink. Itu 382 hari, saya nggak tahu minum atau nggak. Nah, kalau kita nggak tidur mungkin bisa berhari-hari. Tapi kalau kita nggak bernafas,
berapa menit udah terjadi masalah fatal dalam tubuh kita. Betul. Artinya kita sangat tergantung dengan nafas ini. Nah, semua orang apalagi ketika COVID selalu berbicara tentang oksigen, oksigen, Iya. oksigen, dan oksigen. Betul. Nah, kemudian beli itu oximeter yang 99 dan berapa. Itu benar nggak sih, Pak? Ya, itu benar. Itu adalah darah, oksigen di dalam darah. Betul. Tapi tugasnya bukan hanya oksigen masuk ke dalam darah saja, tapi penting juga oksigen ini masuk ke dalam sel, ke dalam jaringan, ke tisu. Dan itulah pentingnya satu zat yang lain yang selalu dianggap jelek adalah karbon dioksida. Kalau kita nafas terlalu banyak, maka karbon dioksida kita turun. Dan pada saat itu ketika karbon dioksida turun, maka oksigen akan sulit masuk ke dalam sel sehingga tidak terjadi oksigenisasi dalam tubuh kita. Maka ketika itu terjadi, maka energi kita jadi loyo, menurun dan faktor-faktor kesehatan kalau oksigen yang kurang dalam tubuh itu akan berbahaya. Maka itu ini yang di kaos saya, less is more, itu bernafas lebih sedikit untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Nah, ini interesting banget ya, Harkers. Ternyata dengan slowing our breathing, sebenarnya justru kita menyerap oksigen yang lebih banyak, di mana sebenarnya si oksigen ini jauh lebih berguna lagi untuk jaringan dalam tubuh kita, dalam otak, untuk energi kita juga, gitu ya Pak Gobin ya? Betul. Wah, ini sih sebenarnya Harkers perlu banget ya, karena mungkin tadi kita mikirnya, loh Pak Gobin kan kalau kita lebih banyak bernafas berarti lebih banyak dong oksigen yang masuk. Iya. Tapi kan lebih banyak juga karbon dioksida yang masuk, gitu ya? Yang keluar. Yang keluar. Karena kita perlu. Kan kita selama ini berpikir tubuh kita ini kan logik, Pak. Kalau ngambilnya banyak, dapatnya banyak. Iya. Tapi tubuh kita bukan logik, tapi biologic. Yes. Biologic. So, ya ini sebenarnya penelitian bukan baru. Penelitiannya juga dilakukan orang yang mendapatkan Nobel, namanya Christian Bohr sama Niels Bohr dari Denmark, yang dimana disebut Bohr effect. Bohr effect, bisa cek di internet. Bohr effect itu apa? Pentingnya karbon dioksida dalam membuat si hemoglobin dan oksigen itu lepas sehingga oksigen masuk ke dalam sel. Kalau kita ngeributin oksigen di dalam darah kita 99% berarti hampir jenuh sebenarnya. Jadi kita lebih pentingkan untuk mempunyai karbon dioksida yang cukup, yaitu 35-40 mmHg, yang dimana itu akan sangat membantu penyerapan oksigen dalam tubuh kita. Jadi gampangannya adalah kalau kita punya oksigen ini, darah hanya nganter, seperti gosen gitu, nganter. Tapi kalau nganter nggak ada gopenya, nggak ada duitnya, nggak ada imaninya, ya nggak bisa gitu. So, supaya bisa nganter sampai ke situ, nah itu si imani ini yang penting, yang karbon dioksida itu harus cukup duitnya, saldonya. Aduh. Ini kalau ngomongin breathing ternyata panjang dan ternyata banyak sekali manfaatnya, Pak. Tapi sebenarnya kan Pak Gobin sendiri memang mengajar ya, bukan cuma ngasih tahu manfaatnya, tapi mengajar banyak sekali teknik breathing. Ternyata banyak sekali. Mungkin ada beberapa yang bisa dijelasin ke Harkers nggak? Karena kan mungkin kita orang awam ya Pak ya, kurang mengerti juga. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih ke Harkers? Ada beberapa jenis breathing yang mungkin bisa kita contoh atau lakukan. Kalau teknik sih super banyak, mungkin ratusan. Nah, kita lihat pranayama itu ada ujjayi breath, ada kapalbhati, yoga tuh Pak ya, ujjayi breathing. Banyak banget kan. Nah, itu aja udah banyak tekniknya, apalagi yang lain juga. Jadi, tapi kalau secara mazhab orang bilang ya, mazhabnya itu ada 3. Yang pertama disebut water breathing. Water breathing. Ini saya mengajar dengan teknik namanya LSD, light, slow, and deep breathing. Nah, ini teknik yang sangat dasar, seperti kita dapat air, ya kita bagikan ke orang-orang, nggak ada yang salah. Jadi Anda bisa belajar di YouTube, belajar dengan siapapun, itu oke, dan bisa ngajar ke orang lain. Dan yang kedua adalah disebut coffee breathing. Coffee breathing. Jadi sama seperti kalau kita minum kopi, kemudian kita alert semangat, itu seperti Wim Hof yang ngetop itu adalah Wim Hof. Yaitu dimana kita membuat hyperventilation, sehingga tubuhnya menjadi stres, adrenalinnya naik. Ketika adrenalin naik, maka kekebalan tubuh kita naik. Nah, ketika kekebalan tubuh naik, maka dia akan bisa membuat lebih baik tubuh kita, karena kita perlu stres, Rani. Jadi kita perlu stres, harus, wajib. Tapi kontrol stresnya harus ada di kita. Setiap hari saya membuat stres. Jadi setiap hari saya sauna di rumah. Saya setiap hari mandi air es. Kemudian saya juga melakukan olahraga, olah nafas. Yang dimana ini membuat stres semua. Kenapa saya buat stres? Karena dengan membuat stres, maka kekebalan tubuh saya naik. Tapi kalau terlalu sering stres, ini berbahaya. Betul. Jadi kita bisa ngatur amount tertentu breathing sehingga stresnya
terjaga. Kemudian itu yang kedua namanya coffee breathing. Ya. Yang satunya lagi adalah whiskey breathing atau wine breathing. Tapi halal. Halal. Haroker jangan mikir wah berarti gue harus minum whiskey. Bukan. Jadi ini kayak efeknya adalah relax dan kemudian mempunyai efek untuk meningkatkan sistem parasimpatik, dan ketika itu terjadi maka tubuh kita akan membuat regenerasi sel lebih baik dan hal-hal yang lebih baik dalam tubuh kita untuk tidur lebih nyenyak, kesembuhan lebih cepat, pencernaan lebih baik. Nah, itu di coffee breathing yang saya kalau ngajar teknik ini namanya Buteyko breathing. Oke, jadi yang terakhir ini sebenarnya yang Buteyko breathing itu sendiri ya Pak ya. Memang mungkin Harockers juga masih ada yang kurang paham mengenai si Buteyko breathing ini. Sebenarnya Buteyko breathing itu apa sih Pak? Gimana awalnya ini Bapak kan akhirnya benar-benar menjadi seorang instrukturnya gitu. Iya. Jadi Buteyko itu adalah Profesor Konstantin Buteyko yang lahir di Ukraina, yang dari kecil dia punya masalah penyakit banyak sekali, asma, alergi dan sebagainya. Di umur 29 itu tekanan darah tingginya 212, dan dokter pada saat itu, walaupun dia menjadi dokter saat itu mengatakan bahwa umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Dan ketika itu dia duduk di taman dan nafasnya dia berpikir, kenapa saya nggak ngangkat beban, saya nggak melakukan apapun, kenapa kok nafas saya kok berat seperti orang lari gitu. Nah disitulah dia atur nafasnya dan kemudian dia merasa nyaman, hidupnya kok rasa tubuhnya jadi lebih baik. Nah di situ dia mengambil spesialis paru-paru dan kemudian menghabiskan waktu berbulan-bulan, berjam-jam setiap hari, bertahun-tahun menghitungin nafasnya manusia yang sakit itu. Dan ternyata dikatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang sakit itu mengalami hyperventilation. Nah kemudian dicek apa hubungannya hyperventilation dengan diabetes, tekanan darah tinggi, asma dan sebagainya. Dan ternyata dia mengatakan bahwa sekitar 200 penyakit terkait dengan hyperventilation itu. Dan kemudian dia menyembuhkan begitu banyak pasiennya. Dia pun yang tadinya dikatakan umur 30 akan meninggal, ternyata dia bertahan sampai umur 86. Asmanya hilang, semuanya hilang, dan akhirnya, nah Profesor Buteyko itu ngetopnya ketika dia diminta oleh Uni Soviet untuk mengajar kosmonot yang pertama. Jadi manusia pertama yang keluar angkasa itu orang Uni Soviet, dan cara nafasnya diajar oleh si Profesor Buteyko ini. Oh wow. Jadi ternyata dengan breathing teknik yang tepat sebenarnya bisa menyembuhkan, healingnya bukan cuma secara mental atau ngatur emosi, tapi benar-benar sampai ke badan kita yang tadinya penyakit-penyakit yang bisa dibilang penyakit fatal ya Pak ya. Fatal, apalagi kalau sekarang modern ini paling banyak adalah kecemasan berlebih, panic attack, anxiety disorder. Betul. Itu sekarang luar biasa. Lah, 80% orang yang punya anxiety disorder itu mempunyai satu hal yang sama, yaitu breathing pattern disorder. 80%. Jadi, Anda bisa lihat orang-orang yang nafas, kalau ketika lagi stres, dia nafasnya banyak, karbon dioksidanya turun. Nah, disitulah terjadilah panik. Nah, jadi maka itu beberapa orang menyarankan atau terapis atau dokter membawa paper bag dan bernafas di paper bag ketika panik itu datang. Tujuannya adalah untuk mengembalikan karbon dioksida itu nggak keluar, kembali ke hirup lagi. Itu alasannya. Itu alasannya. Selama ini kita nggak tahu ya. Ternyata justru itu dipakai untuk orang yang sedang anxious gitu ya, dan sedang kena panic attack. Betul. Biar karbon dioksidanya balik lagi. Berarti bisa dibilang teknik bernafas yang benar itu benar-benar bisa mengembalikan tubuh kita menjadi benar lagi. Nah, sekarang mungkin buat Harockers, Pak Gobin bisa kasih tahu nggak sih teknik bernafas yang benar itu seperti apa? Karena dari tadi Pak Gobin bilang, run less is more. Jadi ketika kamu bernafas dengan lebih pelan, oksigen masuk lebih banyak. Benar ya Pak ya? Betul banget. Jadi teknik yang nafas yang saya sering ajarkan, yang bisa diajarkan karena ini adalah bukan pelatihan ya. Jadi Anda bisa mendengar dan kemudian bisa berbagi kepada yang lain adalah yang disebut LSD atau pertama yang paling pertama adalah selalu bernafas dengan hidung. Jadi kalau lupa semua pelajaran atau ilmu hari ini, satu yang selalu diingat adalah selalu bernafas dengan hidung. Berarti tidak boleh membuka mulut ketika bernafas ya? Betul sekali. Nah, ketika kita bernafas dengan hidung, hidung kita ini punya antibakteri, antivirus, dia juga mempunyai jaringan erektil yang bisa satu dan lainnya itu bisa mampet, satunya plong itu tujuannya untuk untuk
sistem syaraf kita, menyeimbangkan sistem syaraf kita. Oh, wow. Jadi kalau kita gitu, oh yang di sini lebih kencang dari yang di sini, oh berarti sistem syaraf mana yang bekerja. Itu bisa seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari sana. Iya. Nah, kemudian hidung kita juga punya bisa memproduksi nitric oxide yang dimana membuat tidur lebih nyenyak, kemudian energi kita menjadi lebih baik dan macam-macam. Jadi yang pertama adalah selalu bernafas dengan hidung. Mulut tutup, olahraga pun mulut tutup, kapanpun tidur, plester mulut supaya kita bisa tidur lebih nyenyak. Kemudian yang kedua, coba lambatkan nafas. Nah, di sini kita bisa pakai teknik 4 atau 5-5, artinya 5 kali tarik, 5 detik tarik, 5 detik lepas. Tapi rasio golden rasionya itu adalah 5,5 detik tarik, 5,5 detik lepas. Dan itu dalam 1 menit 5,5 kali nafas. Itu kalau kita mau bagikan seperti itu ya. Nah, jadi kita otomatis kan kita nariknya tidak banyak-banyak begitu kan. Pelan-pelan. Iya, pelan. Dan kemudian sudah pelan, jangan banyak. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa tarik 4 hitungan, kemudian dia tarik. Terlalu deep gitu ya, Pak? That's not deep breathing, that's big breathing. Bedakan antara deep sama big. Deep itu yang keempat adalah kita menggunakan diafragma kan. Ini shallow, di sini deep. Deep itu di bawah. Jadi kenapa kita harus gunakan diafragma? Karena ketika kita tarik nafas, diafragma kita ngembang, otomatis udara lebih masuk akan di bagian paling bawah. Nah, paru-paru kita lebih besar di bawah daripada di atas. Darah lebih banyak di bawah daripada di atas. Sehingga kalau 1 liter oksigen udara ditaruh di sini, dan di sini di bawah itu ditangkap sampai 7 kali lipat oleh darah. Sehingga menarik banget kan bahwa jadi pertama adalah nafas dengan hidung. Yang kedua lambatkan nafas. Narik nafasnya jangan banyak-banyak, normal aja ya. Kemudian pakailah diafragma. Itu adalah standar nafas yang ideal. Silakan coba dipraktekkan Harokers di rumah ya. Tapi tadi ada satu yang menurut aku menarik nih. Tadi Bapak bilang harus selalu menutup mulut kapanpun kita bernafas. Berarti kan ini termasuk ketika kita sedang tidur. Sementara kalau kita sedang tidur, Pak, kan nggak sadar tiba-tiba mulutnya kebuka, ya kan? Makanya muncullah teknik katanya sekarang mouth tapping. Jadi mulutnya atau bibirnya itu di plaster. Betul. Ini emang segitu ngefeknya, Pak? Dan gunanya apa sebenarnya? Ini sesuatu yang wow banget. Ketika saya menemukan ini, tidak ada 1 hari pun yang saya nggak tidur nggak pakai mouth tapping. Oh ya, saking luar biasanya. Nah, jadi kan saya bilang bahwa 70% orang itu mulai bernafas dengan mulut ketika tidur. Nah, kenapa kita harus memplaster mulut kita? Karena kenapa kok kita bernafas dengan mulut? Kok nggak zaman dulu seperti itu? Karena kita nggak mengunyah lagi. Makanan semua kan ringan. Sehingga otot rahang kita juga nggak oke. Maka itu sekarang mulai orang pakai behel. Ya kan? Karena rahangnya numpuk, karena rahangnya kecil, karena kita nggak mengunyah. Jadi ini ada satu buku 2 profesor Stanford yang menulis judulnya Jaws, The Story of Hidden Epidemic, menjelaskan ini lebih detail tentang bahwa kita sekarang tidak mengunyah dan akhirnya jadi mouth breathing dan itu merusak gigi, merusak begitu banyak hal. Nah, ketika kita tutup mulut kita, maka otomatis kita 100% bernafas dengan hidung, mendapatkan nitric oxide untuk membuat energi kita menjadi lebih baik, anti-inflamasi, kemudian aroma mulut kita lebih terjaga. Kemudian kita juga kan kita nggak mencuci kasur kita setiap hari atau spray kita. Dan otomatis ada bakteri, ada virus yang masuk. Nah, kalau di hidung kan pasti ada filter. Dan satu hal lagi, kalau Anda sering, ini Rani mungkin pernah tahu banyak orang semakin usia itu kalau tidur sering kali ke belakang, kencing-kencing, ya kan? Nah, itu kenapa seperti itu? Karena ketika kita bernafas dengan mulut, satu zat di otak kita, hormon namanya vasopresin tidak keluar. Nah, ketika kita bernafas dengan hidung, maka vasopresinnya keluar. Dan vasopresin ini adalah satu hormon yang untuk menahan air di dalam tubuh. Jadi lucu banget ketika kita ke belakang malam, kemudian kita merasa, ini kering gitu. Dan kita minum air lagi, begitu kan. Padahal kan ketika kita nafas mulut itu uap air kan banyak keluar kan. Harusnya kan habis. Enggak, kencing, minum, enggak selesai-selesai.
Jadi yang paling benar adalah silahkan di mouth taping. Kalau mau tidur malam hari ini jangan lupa diplaster mulutnya biar benar-benar hanya menggunakan hidung saja. Dan mungkin kalau biar sleepnya biar tambah enak lagi, pelan-pelan tadi. 5,5 hitungan mengambil, 5,5 hitungan mengeluarkan nafas. Tapi sebelumnya, ini karena ada pernah tahun 2019 viral dan saya pernah dihakimi oleh para dokter-dokter itu, maka saya mau ingatkan satu, penggunaan mouth taping harus menggunakan micropore. Jangan pakai lakban, jangan pakai plaster. Karena banyak juga, Pak Gobin tidur, saya nyenyak, saya di-tag gitu, tapi pakai lakban. Ini beracun. Micropore, kemudian letakkan secara vertikal, jadi nggak full begitu. Hanya di sini aja ya, gitu. Micropore. Ya. Jangan pakai lakban warna hitam, Harokers. Mengerikan sekali itu ya. Oke, Pak, ini kan, aduh, sebenarnya saya masih pengen ngobrol 1 jam, 2 jam, 3 jam lagi sebenarnya. Tapi ini kayaknya kita sudah mau hampir selesai. Tapi aku pengen Pak Gobin juga ngajarin aku dan juga Hard Rockers teknik breathing yang benar. Boleh nggak kita praktekin bareng-bareng Pak Gobin biar Hard Rockers juga tahu nih gimana caranya? Oke. Ya, kita bisa lakukan teknik di berbagai cara. Bisa duduk, bisa sambil berbaring. Kalau berbaring tentu adalah teknik sebelum tidur. Nah, ketika duduk itu usahakan bisa bersila, bisa duduk di kursi. Tapi kalau duduk di kursi pastikan kakinya menyentuh lantai. Dan kemudian usahakan tidak bersandar. Kenapa? Karena nggak banyak orang tahu, paru-paru kita bukan di depan, tapi di belakang. Lebih banyak daripada di depan. Yes. Jadi kalau kita bersandar, maka itu tidur disarankan miring lebih baik daripada bersandar. Karena paru-paru kita lebih banyak di belakang daripada di depan. Maka itu waktu COVID ada proning, ya kan? Nah, itu karena paru-paru kita di belakang, bukan di depan. So usahakan tegap dan itu. Kemudian kita akan melakukan teknik nafas, let's see 4 atau 5-5. Kita anggap 5-5 karena 5,5 agak sulit. Maka kita duduk, kemudian tutup mulut, lidahnya kalau bisa nempel di langit-langit, tapi jangan kena gigi. Kemudian boleh buka mata, boleh tutup mata. Kemudian relax, full nafas dengan hidung masuk keluarnya. Nafas normal dulu beberapa kali. Nah, ketika sudah nafas normal, kemudian saya akan menghitung 5 hitungan tarik dan 5 hitungan lepas. Dan ingat, waktu narik jangan banyak-banyak. Kalau bisa lebih kurang sedikit, lebih banyak. Jadi berhenti makan sebelum kenyang, ini berhenti nafas sebelum kenyang. Oke. Mari kita coba. Lepaskan nafas dulu, kemudian mulai. Tarik, 2, 3, 4, 5. Lepas, 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5, lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Lanjutkan dengan irama nafas sendiri. 5 hitungan tarik, 5 hitungan lepas. I feel calmer already. Yes, right. Wow. Well done ya. Agak ngantuk gitu, relax. Wah, bagus nih. Di kelas Buteyko atau di kelas LSD itu semuanya bilang, Pak Gobin, saya ngantuk banget. Mayo Clinic pernah membuat penelitian bahwa orang nggak bisa tidur atau insomnia itu lebih terkait karena faktor pernafasan daripada faktor psikologi. Jadi ketika Jadi kita... bukan karena stres tuh Pak? Ya, karena stres kan nafasnya jadi banyak kan. Hyperventilating. Yes, betul. Maka kita nggak bisa ngatur sistem syaraf kita. Yang kita bisa atur adalah nafas kita. Nafasnya diatur, relax, tidur. Jadi ketika kita beresin nafas, ya tidur sih oke banget. Boleh Hardrockers dipraktekkan langsung pada malam hari ini karena tadi udah dikasih kisi-kisinya sama Pak Gobin. Rasanya saya juga masih pengen ngobrol lagi sama Pak Gobin. Semoga kita dipertemukan lagi Pak, karena
dari tadi saya penasaran sama masalah tadi trauma rilis dan lain-lain. Wah, ini kayaknya harus next episode nih Pak ya. Tapi untuk malam hari ini kayaknya sudah cukup buat Harokers juga yang mungkin ketinggalan sesi on air-nya. Nggak apa-apa, tenang saja karena Harokers masih bisa menonton lewat channel YouTube-nya Hardrock FM dan juga bisa mendengarkan di Spotify di ruang siar juara MRA Media. Silahkan dicari, mungkin bisa follow Bapak Gobin juga, mungkin pengen latihan sendiri ya, bisa nanti mungkin mengikuti, membaca bukunya juga. Kalau gitu once again we would like to say thank you so much kepada Hotel Westin Jakarta yang meminjamkan untuk staycation kita ala-ala ini ya di Westin Suite-nya. Terima kasih banyak Pak Gobin. Have a good night Harokers. Bye-bye. Happy breathing.